warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah ala ni'matil Islam wal iman ala ni'matis sihhah wal afiyah ala ni'matis sihhah wal farah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat yang utama, nikmat dinul Islam, nikmat berupa iman. Kita diberi iman, diberi keyakinan, diberi dinul Islam dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup dengan itu, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah sehingga bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza maradu biriyadil jannah farta'u. Ketika Nabi berkata pada sahabatnya, wahai para sahabat, ketika engkau melihat satu daripada taman-taman surga, maka hampirilah itu. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah, taman surga itu apa? Idza ma'tu biriyadil jannah farta'u, nek ketok taman surga mampirono. Apa taman surga ya Rasulullah? Alahiyah hilafatut dzikr. Yang dimaksud taman surga itu adalah tempat di mana di situ menyebutkan asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berzikir, bersolawat, bertasbih, bertahlil, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah taman surga. Dan kita diberi oleh Allah pertolongan untuk bisa menghampiri itu. Banyak orang yang hanya melewati tanpa bisa diberi oleh Allah hidayah, petunjuk untuk mampir. Kadang tahu, kadang dengar, tetangga sebelah, tetangga jauh, teman dekat, tapi belum diberi Allah SWT untuk bisa mampir, untuk bisa menghadiri daripada majlis-majlis yang seperti ini. Itu banyak disibukkan oleh Allah, masbul, disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh hal ini, oleh kesibukan ini, kesibukan yang lainnya, sehingga terhijab daripada majlis kebaikan. Dan kita bisa ditakdirkan berkumpul, kita wajib bersyukur. Ini satu nikmat yang besar, melebihi daripada nikmat harta, melebihi daripada nikmat mempunyai rumah yang mewah, lebih daripada kita nikmat diberi anak-anak yang baik. Kenapa? Karena ini menjadikan kita jalan kita untuk kita raih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis-majlis yang seperti ini yang menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di momen kita sekarang memasuki di tahun baru Hijriah
Kita sekarang berada di tanggal 1447 Hijriah, masuk di awal tahun bulan Hijriah Muharram. Maka kita jadikan muhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan amal dalam setahun yang lalu? Apakah amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan kita? Apa justru amal keburukan kita lebih mendominasi daripada amal kebaikan kita? Kita introspeksi itu. Kita sedang berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, hasibu, introspeksilah dirimu, perikson awakmu. Apakah dirimu sudah melakukan amal kebaikan kepada Allah? Apakah dirimu sudah melakukan amal ketaatan kepada Allah? Sebelum nanti engkau diintrospeksi Allah, dihisab oleh Allah fi yaumin akhirah. Maka introspeksi dirimu ketika engkau berada di dunia ini. Mumpung engkau masih diberi hidup oleh Allah, masih nyawa masih ada di dalam dirimu. Ketika engkau sudah meninggalkan itu semua, enggak laku yang lainnya. La mala wala bani, yoga dunya, yoga anak, yoga wujud, gak berlaku. Cuman yang selamat betul bin salim, cuman hati yang selamat, hati yang selamat dia Allah yang beriman kepada Allah dengan benar-benar. Gak meromor hati ini selamat. Selamat ini ada runtutannya. Ketika kita membiasakan diri untuk mengutamakan Allah dan Rasul daripada yang lainnya, maka ini bisa kita masuk ke golongan min qalbin salim, orang-orang yang selamat. Tapi kita terlalu banyak amal keburukan kita daripada kebaikan kita. Nah, ini yang perlu kita benari. Ini yang perlu kita perbaiki di awal tahun ini. Harus kita mentorji diri ini. Dalam setahun ada 360 hari. 360 hari ini kita buat apa? Mungkin kejauhan guys. Di mundur rasa ulang 30 dino kakek itu. Dalam 30 hari, satu bulan ada 30 hari. Selama 30 hari ini apa yang kita lakukan? Amal kebaikan apa yang kita sudah lakukan pada Allah? Padahal Allah sudah jelas malah dalam Quran, tujuan kita diciptakan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk suruh nyambut gawe sampai pegel duduk dikongkon ngomong anak sampai kesel duduk, bukan disuruh keluyuran dan putus ke sana, bukan disuruh itu, tidak sudah bekerja saya mau sampai capek atau tidak. Apa mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kecuali untuk beribadah padaku. Makanya Allah mengingatkan dalam lain, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka nahnu rizqan nahnu narzuq wal aqibatu lit-taqwa. La nas'aluka rizqan, Allah gak jaluk rezeki. Nah, nunggu katanya Allah, narzuq. Maka apa yang dikatakan Allah? Allah yang mengatakan wa'mur, perintahkan kepada ahlaka bis-salah, keluargamu untuk menjalankan sholat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika engkau dalam menjalaninya. Begitu. Suruh bersabar dalam menjalani ketakwaan ini. Artinya mau melakukan kebaikan ketaatan ini butuh kesabaran.
Orang menjalankan kebaikan ini butuh kesabaran. Godhoane akeh, cobaannya banyak. Ono wong sing menganggap aku dulu sing nglakoni istiqomah ibadah ngaji gak tambah suki tambah melarat. Aku wis ngabdi maca iki darusan maca khatam Al-Qur'an zikir iki salat tak bojo kehidupanmu kok pancet ngene-ngene ae. Karena tujuan kita bukan karena Allah, karena kita mengharapkan hal yang lain. Dan kita disuruh bersabar dalam proses itu, kita disuruh bersabar. Wastabir 'alaiha. Sabar. Ujiannya banyak, godaannya besar, tapi sabar dalam menjalankan sholat itu, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dulu bersabar. Nah sekarang apa yang sudah kita lakukan di dalam perjalanan ini? Apa kita sudah bisa bersabar ketika dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita urut lagi dalam 1 kali 24 jam, berapa jam yang kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah SWT? Wis gak usah sing sunah-sunah itu, wis sing wajib itu wis. Salat 5 waktu, salat maktubah yang sudah ditetapkan kewajibannya oleh Allah SWT. Sing dikorting teko 50 dadi 5. Sudah 5 waktu saja. Kalau 50 waktu mboyo apa to awal ini. Terus 5 waktu, 5 waktu tok. Loh ini ketika 5 waktu ini apa kita sudah benar-benar menjalankannya? Loh ini perlu kita teliti di dalam kehidupan kita. Wis bener lah sembahyang, wis sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi SAW. As-salatu ra'aitu kama usolli. Ketika Anda melihat dalam sholat adalah lihatlah aku ketika aku dalam sholat. Kata Nabi SAW, contoh aku, ibarat itu. Contoh aku dalam menjalankan sholat itu contoh. Nah, sudahkah kita menjalankan sholat seperti yang dijalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus benar sembahyang kita. Terus bagaimana kalau kita sudah alhamdulillah sudah menjalankan dengan tepat? Kita disuruh di situ dikatakan keluarga kita wa'mur ahlaka bis-shalati. Ahli kita, keluarga kita. Sudahkah keluarga kita yang bertanggung jawab kita sudah mengerti tentang sholatnya? Kita punya istri, kita punya anak, kita akan jadi bertanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita pimpin tadi. Kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun an ra'iyati. Semua di belakang ini pemimpin, dan pemimpin itu akan diminta bertanggung jawab dengan apa yang dipimpin. Ya anak, ya bojo, kita mau jawab kita sebagai kita pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala wis apa anak wis tepat sembahyang. Bojoku wis sesuai dan ikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah. Loh ini perlu kita perbaiki. Ini segi dasar yang paling utama dalam ibadah. Karena sholat ini imaduddin, sholat ini tiang beragama. Insya Allah kalau kita bisa menjaga sholat waktu ini dengan benar, dengan tepat, diusahakan bisa sholat berjamaah. Sing sunah-sunah sih durung iso makoni, misalnya sing penting wajib bedok. Ini kita jaga benar, insya Allah akan membawa dampak kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu bermuhasabah di sini, mengisah diri kita untuk kita telaah apa yang sudah kita lakukan, apa kebaikan yang sudah kita berbuat di dalam 1 tahun yang kemarin yang lalu ini. Dan itu dijadikan contoh untuk kita melangkah ke depan, agar kita semakin baik ketika kita melangkah ke depan itu semakin baik. Karena dikatakan di dalam suatu riwayat, man kana yawmahu khairan min amsihi fahuwa rayh. Dan siapa yang harinya itu, hari ini, katakan hari ini lebih baik daripada yang kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Ini semakin
semakin hari semakin baik. Tahun yang lalu dan tahun ini lebih baik. Tahun ini kita lebih bertaat ibadah, lebih mengosongkan waktu, lebih saling bersedekah, lebih tilawah Al-Quran, lebih perhatikan kepada anak-anak kita tentang sholatnya, tentang ibadahnya, kepada keluarga kita. Loh, ini kalau terlalu baik, maka kita orang-orang yang beruntung. Jadi ganti tahun, ganti lebih baik kehidupannya, berarti kita orang yang beruntung. Bahwa khair. Waman kana yang misal amsihi fahuwa maqbul. Dan barang siapa yang kehidupannya sama yang kemarin, podo ae kalau perubahan. Saat ini tahun ini sampai saiki podo setak wis, gak ada perubahan apa-apa. Ini yang ini ya saiki yang ini, tidak ada perubahan. Maka dikatakan orang ini orang-orang yang makbul, orang-orang yang merugi. Dalam suatu hadis itu mengatakan, jadi nek podo itu rugi, nek luwih apik wong sing untung, nek podo rugi. Nah ini yang ketiga ini, wa man kana yang mau syarran min amsihi fahuwa mal'un. Sallallahu alaihi wasallam. Nek wong sing wingi gak tambah apik, tahun ini misal kita tambah lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka wahwa mal'un, orang ini orang yang celaka. Jadi tambah tahun gak tambah apik, tapi tambah berkurang amal ibadahnya. Tahun ini alhamdulillah sakulan pisan iso maca selawat ping 1000 misalnya. Sakulan aja kok sedina pakai sedina iso maca ping 100 ping 10 lah guys. Ini didisik. Sehari bisa baca 10 kali setiap selesai sholat misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Harus sembahyang maca 10 sholawat. Maca la ilaha illallah 10, subhanallah alhamdulillah 10 zikir. 10 baca kakek. Tahun kemarin. Nah tahun depannya ini diuti tambah. Maca 10. Wis mari tahun ini maca 10 tahun ngarep gak maca 11 lah. Ini malun katanya. Nah bisa celaka orang ini. Nggak lebih baik amalnya tahun kemarin dengan tahun ini, hari kemarin dengan hari ini nggak lebih baik. Maka jadikan dalam diri kita hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Maka kalau kita bermuhasabah, apa sing gak apik perubahan dari apik, kita paksakan diri kita. Kita ini bertambah tahun ini bukan tambah umur, bukan. Tambah umur ini tambah umur ini, tapi tambah kurang sini. Ketika umur kita bertambah, berarti kita semakin berkurang mendekati kepada kematian. Nah, apa yang kita persiapkan ketika kita menerima panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah bisa harta kita yang kita kumpulkan dari hasil pekerjaan itu bisa untuk menggantikan amal tadi itu? Jika iso hari ditinggal dari waris. Jangan milik kita, bukan itu yang kita bawa. Kita nggak bawa harta, nggak bawa kabar nabi, nggak bawa motor, nggak bawa rumah. Jadi bawa ada amal kebaikan kita. Jadi ini gitu. Kita nanti kita akan menyesal. Kita berada di akhirat, kita berada di alam kubur. Jadi kita tahu tunjukkan amal-amal kita di dunia, tunjukkan amal amal akan tunjukkan itu catatan amal di dunia. Itu kita akan menangis. Kita akan menyesal, ya Allah, aku tak. Cara-cara majelis pengajian baca sholat ini tak teko kabeh iso. Ya Allah, aku nek ketok mau ben kek wong gak duwe biasa kate-kate ana sing gambar biru abot modho sing abang dadi apa 2000. Ya Allah, jangan anak yatim biasa tombok yatim ya aku. Wingi duwe ngepres kate tak kekno anak yatim kaya mana-mana. Saya berjanjian kok beli kata apa mbak keluarga, ada saya ngurung kayak anak yatim misalnya. Itu kita menyesal melihat Allah Taala menunjukkan itu amal sudah ini, amal Quran ini, amal sholat ini. Kita menyesal, ya Allah, pakai sholawat kabeh oleh Gusti. Karena ketika tunjukkan Allah Taala, tidak menyesal, tidak akan bisa merubah kembalinya waktu itu. Maka sebelum itu terjadi, kemana Allah mengambil kita ke alam, kembali ke alam akhirat, maka persiapkan kita.
Maka dikisahkan, ini ada satu kisah untuk supaya menjadi renungan buat kita. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu sahabat yang bukan termasuk sahabat yang utama, bukan min khulafair rasyidin, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina atau Ibnu Mas'ud atau yang lainnya, ulama, bukan termasuk sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau masuk, Rasulullah sudah mengabarkan di dalam masjid, engkau orang wong min ahli jannah. Ada orang kalau kau ingin tahu penduduk surga, mari ini wong yang teko. Kayak isyarat Nabi sama sahabat. Siapa Rasul? Ya Rasul kok kongsi mau masjid itu di situ, itu penduduk surga kata Rasulullah. Didelok loh, fulan itu wong biasa. Duduk sahabat yang utama, delok amale opo wis wong biasa. Dia sembahyang teko, ya wis kadang meloan, tidak terlalu kelihatan. Amal ubudiyahnya tidak terlalu kelihatan. Maka saya kurang yakin. Besok lagi Rasulullah mengatakan lagi, maksud saya ini sahabatnya, maksud saya ini mengatakan Nabi. Jadi saya mau bungkuk ini yang terakhir, wong ini yang terakhir, mana? Ya ini belum, saya belum yakin. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan lagi, mari kita mau duduk surga semua. Nama aja itu ya kok duduk surga. Maka masuk lagi, wah itu mana yang duduk? Mau gimana? Ini tempat yang mau buat ya Allah. Masuk itu duduk surga. Bisa kasih percaya masih kurang mantap kan? Badannya pintar lu gak mantap ya. Tidak besoknya lagi Rasulullah mengatakan sampai 3 kali, ini udah duduk surga. Masuk itu. Orang yang sama yang dikatakan Nabi tadi, meyakin sahabat ini. Apa amalannya wong iki kok sampai Nabi mengatakan beliau termasuk penduduk daripada surga. Seorang wis dikatakan Nabi penduduk surga. Gak beruntung orang yang mengatakan Nabi. Yang mengatakan awalnya itu beliau ya. Yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yakin penduduk surga ini ya. Yang kebindu apa penduduk surga ya wong iku yang masuk di masjid tadi itu. Tadi sebutkan namanya, cuma yang masuk ke masjid terakhir ya itu penduduk surga. Akhirnya para sahabat ini penasaran. Maka salah satu dari sahabat yang 4 ini mendatangi rumah seorang yang di sini. Wong itu ke pasar nyambut kayak ini, pas teko nang masjid sembahyang. Begitu beliau pulang lagi ke tempat rumahnya, dilihat kebiasaannya kios buka nyambut kayu nang pasar, wayai sembahyang, teko sembahyang. Setelah itu dia pulang, dia bekerja dengan sederhana, masuk rumahnya. Maka dia nggak lihat dari sejarah yang dilihat dari kilas mata kehidupannya ini ya biasa yang dia lihat. Ya sekaman saya sholat, ya malam ini ibadah ya ini. Setelah itu pulang puas sahabat mungkin punya amalan di rumahnya yang istimewa. Didatangi rumahnya. Assalamualaikum, diterima dengan baik. Sahabat Rasulullah, dekat Rasulullah, diterima. Maka dia minta izin, aku oleh tak nginep nangin. Oh ya silakan, rumah kami sederhana, seadanya begini. Iya sudah apa, ini kepingin drone ya. Mungkin yang duduk di rumah mungkin dua amalan yang termasuk penduduk pada surga yang Allah SWT. Maka diizinkan dia menginap di rumah itu. Maka ketika menginap di hari pertama dilihat kehidupannya biasa. Kata turu ya biasa, yuk malam bangun, dia sholat. Tapi kan artinya kalau untuk sekelas amalan para sahabat ini biasa. Ya tangi bengi sembahyang, dia kan dilihat seperti amalan yang biasa. Untuk amalan para sahabat, karena sahabat ini kan orang-orang yang luar biasa dengan Allah SWT dan Rasulullah. Ibadahnya kita nggak ada apa-apanya kan. Kalau bersedekah jauh dari perjuangannya para sahabat itu luar biasa. Beliau melihat itu ya seperti biasa, malam sholat. Tidak kelihatan yang menonjol istimewa itu menurut para sahabat. Maka 1-2 hari dilihat ya seperti itu. Maka wis kalau dalam ini tak
takut noai sih. Diceritakan bahwa kau ini mempunyai amalan apa sih gitu oleh sahabat. Loh, aku tidak punya amalan aja seperti yang kamu lihat. Ini habis amalanku ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang, sudah tidak banyak-banyak kelebihan. Nggak sampai betina macam Al-Quran ya tidak, ya baca seperti yang kita kemampuan. Wattaqullah mastata'tum, bertakwa dengan sesuai kemampuannya. Dan nyambut kiai yang keimanannya itu tidak ada sesuatu yang membuat istimewa. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kami bahwa engkau adalah penduduk surga. Misalnya ya Allah, mesti ngomong hati, senang hati dia dikabarkan menjadi penduduk surga, gak senang ya Allah. Maka aku tidak punya amalan apa-apa. Cuma ada satu amalan mungkin yang itu ya mungkin kalau dijaga satu amalan yang baik. Saya ini setiap hendak mau tidur malam itu saya ingin bermuhasabah diri saya. Saya ingin mengintrospeksi kehidupan saya mulai pagi sampai hendak malam tidur ini apa yang sudah saya lakukan. Dan apabila saya ini disalahi sama orang ada yang menegur saya, membenci saya, mungkin ngilok atau apa, saya maafkan semua kesalahannya orang itu. Contoh ya. Ketika saya kalau ada salah, saya segera minta maaf, minta ridhonya. Kalau orang berbuat salah sama saya maafkan. Saya hilangkan sifat dendam, benci di dalam diri saya hilangkan. Saya tidak punya musuh. Saya tak tahu benci yang berbohong. Selalu berhusnuzon kepada orang dan membersihkan dan memaafkan, meminta ampun kepada Allah apabila dia mempunyai kesalahan dan memaafkan apabila orang ada yang menyakitinya. Diridhono, ono wong sing nyakiti aku tak ridhono. Dan meminta maaf kepada Allah, mengintrospeksi ketika dia hendak mau tidur, setelah itu baru dia tidur. Amalannya itu baru salah satu iki sing larang. Iki sing larang. Ridho kepada ketika dia dizalimi sama gak gampang ini. Sampeyan di loro yang tuwa melu bengi ngapura. Lho iki amalan sing paling berat. Menginterpretasi diri kita dalam sehari, apa yang kita perbuat, kita bertobat kepada Allah, kita kira salah. Kalau ada yang salah kita maafkan. Wah ini amalan yang berat, gak gampang ini. Gampang dibicak mau ngabot dan dilakoni, belum tentu bisa kita banyak. Tapi ini amalan yang bisa mengantarkan dia menjadi penduduk-penduduknya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting muhasabah ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh daripada sahabat Nabi SAW yang dikabarkan mendapatkan kenikmatan dan surga Allah SWT. Kita bisa mengintrospeksi diri kita, menjadikan diri kita lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah kita sering bersalawat kepada Muhammad SAW, memperbaiki ibadah kita, keluarga kita, tetangga kita, dan semakin mudah dimudahkan diri kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.